Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Tahun Pajak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan bersemangat untuk menyimak podcast kita kali ini. Senang sekali, saya Juni, asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Badung Utara, dapat berjumpa dengan Semeton Pajak pada podcast Bijak Bincang Pajak pada Triwulan 1 tahun 2024 hari ini. Hari ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh teman saya. Silakan Kak memperkenalkan diri. Halo Semeton Pajak, saya Nita, saya asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Badung Utara. Saya selaku narasumber pada podcast kali ini, Kak Juni. Oke, sebelum kita lanjut nih Kak, saya juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan serta Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 bagi Semeton Pajak yang beragama Hindu. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi Semeton Pajak yang beragama Islam. Wah, ternyata bulan Maret tahun 2024 ini istimewa sekali ya Kak Nita, karena banyak hari raya Semeton Pajak. Ya, benar sekali Kak Juni. Di samping itu, seperti biasa di bulan Maret itu juga istimewa bagi kita semua. Yaitu karena di bulan Maret ini itu adalah batas akhir pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi Kak Juni. Oke, benar sekali. Jadi batas waktunya tanggal 31 Maret ya Kak ya? Iya. Oke, dan kalau kita cek kalender ternyata 31 Maret tahun 2024 ini jatuhnya di hari Minggu Semeton Pajak dan bertepatan juga dengan Hari Raya Paskah bagi Semeton Pajak yang umat Kristiani. Jadi lengkap sekali ya Kak ya di bulan Maret 2024 ini. Ya, benar sekali nih Kak Juni. Bisa bertepatan seperti itu ya Kak Juni ya. Jadi inilah keistimewaan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tapi 31 Maret ini hari libur Kak Juni. Iya. Jadi berarti Semeton Pajak itu harus segera melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yaitu kalau untuk online itu tenang aja untuk Semeton Pajak. Walaupun hari libur kita tetap online ya Kak Juni ya. Ya, hari libur tetap bisa lapor karena lapornya online. Kalau online berarti real time 24 jam. Ya, real time 24 jam. Oke. Lapornya gimana tuh Kak? Lapornya itu online, yaitu bisa melalui e-filing. Itu untuk karyawan swasta bisa pakai e-filing, untuk usahawan dan pekerjaan bebas bisa menggunakan e-form Kak Juni. Jadi Bapak Ibu semua itu harus memiliki akses dulu, yaitu harus ada e-filingnya, kemudian buka akun DJP online-nya. Nah, setelah itu baru bisa pilih mau pakai e-filing atau pakai e-form. Begitu Kak Juni. Ya, jadi lapornya bisa online tapi jangan karena online ditunda-tunda ya Semeton Pajak ya. Mepet-mepet nanti terlambat. Kalau terlambat gimana Kak Nita? Nah, kalau seandainya telat lapor, walaupun telat lapornya itu 1 menit aja Kak Juni, kan itu udah lewat tanggal. Jadi nanti akan dapat surat cinta dari kantor pajak. Asik. Seneng gak nih dapat surat cinta dari kantor pajak? Iya, namanya itu adalah surat tagihan pajak. Nanti untuk terlambat pelaporan itu sanksinya 100.000 sekali pelaporan Kak Juni untuk orang pribadi. Wah, lumayan ya Semeton Pajak ya. Jadi belum tentu senang dapat surat cinta ya kalau yang surat cintanya dari kantor pajak. Nah, kalau kayak gitu Semeton Pajak jangan tunda-tunda lagi supaya tidak dapat surat cinta, segera laporkan SPT tahunan orang pribadinya sebelum 31 Maret. Oke, apakah semua wajib pajak yang memiliki NPWP itu wajib lapor SPT tahunan, Kak? Nah, jadi untuk yang lapor SPT tahunan ini Kak Juni itu yang statusnya aktif aja. Jadi kalau status wajib pajaknya non efektif atau NE ya Kak Juni ya istilahnya, itu Semeton Pajak itu nggak perlu lapor. Iya, karena tidak ada kewajiban lapor. Jadi untuk cara ngeceknya itu bisa dengan online. Bapak Ibu bisa buka browsernya, nanti diklik diketik erek.pajak.go.id /cek NPWP. Nanti Semeton Pajak itu bisa memasukkan NIK-nya, kemudian nomor KK-nya,
dan kemudian masukkan kode keamanannya. Nanti di situ bisa kelihatan statusnya aktif atau tidak. Oke. Kalau NE berarti non efektif, tidak perlu lapor ya Tidak, Kak ya. ya, tidak ada Tapi kewajiban. kalau statusnya aktif, nah berarti itu yang harus lapor SPT tahunan. Ya betul ya Kak ya? Ya, betul Kak Juni. Oke, nah sudah tahu nih ternyata NPWP-nya aktif, berarti harus lapor. Apa saja yang perlu disiapkan nih Kak? Nah, untuk yang perlu disiapkan untuk karyawan itu Kak Juni itu 1721A1 yaitu bukti potong pajaknya. Jadi untuk untuk PNS atau pensiunan PNS itu bisa menyiapkan bukti potong pajak A2. Untuk pegawai swasta itu bisa menyiapkan bukti potong pajak A1. Oke. Nah, tapi apabila sematon pajak ini ada usaha atau pekerjaan bebas, itu bisa menyiapkan data peredaran usahanya per bulan, Kak Juni. Gitu. Nah, itu yang harus disiapkan ya semeton pajak. Setelah itu kan harus lapornya secara online. Lapor online-nya di pajak.go.id. Untuk bisa lapor di situ semeton pajak harus login. Nah, bagaimana caranya supaya bisa login? Semeton pajak harus registrasi akun terlebih dahulu atau sebelumnya sudah pernah regis tapi ternyata lupa kata sandi untuk loginnya. Itu semeton pajak perlu yang namanya e-fin. Nah, bagaimana caranya untuk memperoleh e-fin, Kak? Nah, untuk memperoleh e-fin itu sesuai PMK 29 tahun 2020 setelah berakhirnya pandemi COVID-19, layanan aktivasi atau lupa e-fin untuk orang pribadi dan badan itu dilaksanakan dengan mengacu kembali pada ketentuan sebelum pandemi 19, Kak Juni, yaitu dengan datang langsung atau mengirimkan permohonan itu ke KPP atau bisa juga kalau lupa e-fin itu menghubungi Kering Pajak dengan telepon catpajak.go.id atau ke X-Twitter. Bisa juga di aplikasi M-Pajak atau datang langsung ke KPP terdekat. Begitu Kak Juni. Jadi sekarang layanannya udah nggak bisa lagi lewat email atau lewat WhatsApp, itu udah nggak bisa Kak Juni. Jadi pilihannya ya kalau nggak datang langsung WhatsApp ke nomor tadi, maksudnya chat ke layanan tadi dan atau dikirim melalui jasa ekspedisi. Jadi udah nggak bisa email atau WhatsApp ke KPP lagi. Oke, tapi mungkin semeton pajak sebelumnya sudah pernah aktivasi nih, mungkin bisa dicek di emailnya, siapa tahu sudah masuk nih, ada arsip email dari pajak, e-finnya berapa. Tapi kalau misalnya tidak ketemu ya, semeton pajak silakan datang main ke kantor pajak, oke? Nah, setelah memperoleh e-fin, semeton pajak dapat registrasi akun di djponline.pajak.go.id. Silakan registrasi, setelah itu aktivasi linknya yang masuk lewat email, baru aktif, baru bisa semeton pajak untuk login. Untuk lupa password juga demikian, yang penting siapkan e-finnya dulu. Nah, setelah login, untuk pelaporan SPT tahunannya, mungkin kita bahas satu persatu ya Kak ya. Mungkin dari yang karyawan dulu, bagaimana nih pelaporan SPT tahunan orang pribadi karyawan? Nah, untuk yang karyawan, jadi setelah semeton pajak ini sudah punya akun DJP online, sudah punya password, jadi tinggal masukkan NPWP atau NIK-nya, kemudian masukkan password dan kode keamanan, bisa klik login Kak Juni. Nah, setelah itu semeton pajak bisa pilih menu lapor. Nah, setelah pilih menu lapor, semeton pajak bisa memilih e-filing. Setelah klik icon e-filing, semeton pajak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti kan ada buat SPT. Ya. Apakah Anda melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas? Karyawan nih berarti? Ya, dipilih tidak ya Kak Juli. Dan atau pisah harta, memilih terpisah. Apakah Anda suami istri yang pisah harta itu beda NPWP gitu ya dengan pasangan. Kalau saran dari pajak sih mending satu NPWP aja ya semeton pajak ya. Berarti pilihannya tidak. Setelah itu apakah penghasilannya kurang dari 60 juta Kak Juni dalam setahun? Iya, jadi dilihat penghasilan brutonya pada bukti potongnya. Jadi apabila penghasilannya kurang dari 60 juta, maka diklik iya, yaitu dilanjutkan dengan mengklik icon 1770 SS. Tapi apabila penghasilan brutonya lebih dari 60 juta, maka diklik tidak, kemudian dipilih dengan bentuk formulir
Terus diklik icon 1770S. Oke, untuk 1770 SS itu sangat sederhana. Semeton pajak cukup memasukkan berapa penghasilan bruto selama 1 tahun, berapa pengurangannya, dan bagaimana PTKP-nya, statusnya. Itu semua ada di dalam bukti potong semeton pajak yang diperoleh dari tempat kerja. Setelah memasukkannya, pastikan status SPT-nya nihil. Semeton pajak bisa menginput nominal harta dan atau utang yang dimiliki. Setelah itu centang setuju. Sudah selesai pengisiannya, semeton pajak tinggal kirim SPT-nya dengan meminta kode verifikasi ke email, lalu copy paste kode verifikasi yang di email, klik kirim, selesai. Simple sekali ya semeton pajak ya, seperti namanya 1770 SS. Tapi bagaimana dengan 1770S Kak Nita? Nah ya Kak Juni, itu kan yang SS itu sangat sederhana. Nah kalau untuk pajak yang penghasilan brutonya di atas 60 juta itu pengisiannya lebih detail karena dia ada lampiran 1 dan lampiran 2-nya Kak Juni. Jadi untuk pengisian hartanya pun itu lebih detail. Jadi diisi nama hartanya apa, kemudian namanya apa, jenisnya. Kalau seandainya motor, kemudian diisi mereknya motor apa, kemudian tahun belinya dan harga perolehannya itu berapa. Kemudian diisi keterangan, mungkin bisa diisi nopolnya ya Kak, ya, platnya ya. Ya betul. Nah selain itu juga untuk mengisi daftar hutangnya atau kewajibannya itu juga lebih detail. Jadi mengisinya di lembaga apa gitu Kak Juni, lembaga di pemberi bank, pinjaman, di koperasi atau di mana gitu kan ya. Di saudara. Ya, kemudian juga mengisi tahun pinjaman, alamat pemberi pinjaman, nominalnya. Itu diisi lebih detail. Nah juga diisi anggota keluarganya juga Kak Juni, jadi diisi sesuai kakaknya sebagai tanggungannya ya Kak ya. Betul. Nah baru mengisi di bagian 1 itu kan baru lampiran 2-nya aja Kak Juni, mengisi harta, kewajiban atau hutang, dan mengisi anggota keluarga. Untuk yang lampiran 1-nya itu baru diisi pemotongan dari pemberi kerjanya yang di bagian C. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan data yang ada di bukti potong A1 atau bukti potong A2-nya. Nah setelah mengisi sesuai dengan bukti potong baru diisi di bagian induknya. Nah itu juga diisi harus sesuai. Nah untuk 1770S ini itu tidak mengisi penghasilan bruto Kak Juni, tapi mengisi penghasilan netonya berapa. Jadi penghasilan netonya diisi, kemudian diisi PTKP-nya dan dilihat statusnya. Itu semua data ada di bukti potong. Ya betul. Nah setelah datanya sama, pastikan nihil ya Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan bukti potongnya, jangan sampai salah pengisiannya. Nah sudah sampai situ aja, isiannya sama. Step selanjutnya sama, mengisi pernyataan setuju, kemudian minta kode verifikasi. Dan kode verifikasi itu sama kan, mintanya nanti masuknya ke email, nanti disalin, kemudian di copy lalu kirim SPT. Oke, kurang lebih seperti itu ya semeton pajak bagi semeton pajak orang pribadi karyawan. Jadi yang paling penting adalah siapkan bukti potong pajaknya dari perusahaan. Nah selanjutnya, bagaimana dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi bagi wajib pajak yang status pekerjaannya sebagai usahawan atau pekerjaan bebas Kak? Nah kalau usahawan atau pekerjaan bebas ini kan pakai e-form nih Kak Juni ya. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin untuk yang karyawan kan bisa pakai handphone, tapi untuk yang usahawan pekerjaan bebas ini tidak support ya Kak Juni ya, handphone. Jadi harus ada PC atau pakai laptop, karena semeton pajak juga harus mengunduh yang namanya Adobe Acrobat Reader. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download dulu, unduh, itu ada di pajak.go.id juga Kak Juni. Oh iya. Iya. Jadi nanti kan Bapak Ibu sudah milih lapor, kemudian klik icon e-form, nanti di bagian kanannya itu ada unduh Adobe Acrobat Reader. Nah setelah diunduh baru nanti dipilih buat SPT. Nanti akan ada pertanyaan, apakah saudara melakukan pekerjaan bebas atau usaha. Nanti itu bisa diklik iya, kemudian diklik icon yang 1770. Nah setelah itu baru nanti diisi tahunnya, kemudian dipilih buat SPT, diklik submit. Nanti akan terunduh otomatis PDF-nya Kak Juni. Nah setelah itu jangan langsung dibuka semeton pajak.
Jadi harus open foldernya dulu, kemudian diklik kanan, pilih di open with menggunakan Adobe Acrobat Reader. Nah, setelah itu baru diisi. Nah, untuk lampiran pertama atau lampiran 3-nya itu diisi lampiran 4 maaf, diisi hartanya dulu sama seperti yang S tadi. Itu diisinya secara detail, diisi kode harta, nama harta, tahun, harga perolehan dan keterangan, dan juga diisi juga kewajiban dan hutangnya dan anggota keluarga. Nah, yang paling penting kan disiapkan daftar peredaran brutonya Kak Juni untuk yang usahawan. Nah, nanti itu akan diisi pada lampiran 3-nya. Nanti pada lampiran 3, Bapak Ibu nanti scroll ke bawah pada nomor 16, itu ada kotak kecil yang ada tulisannya PP23 atau PP55. Nah, nanti itu diklik tuh. Nah, kemudian Bapak Ibu naik lagi ke atas untuk mengisi PP23 atau PP55. Nah, mungkin kalau yang mengisi e-form ini untuk mengisi peredaran usahanya itu agak susah ya Kak Juni, maksudnya kayak berkali-kali ya harus diisi karena kan 12 bulan. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi alamat, nanti kan itu akan tanda merah Kak Juni. Jadi itu harus diisi. Jadi diisi alamat usahanya di mana. Kemudian nanti di scroll ke bawah ada icon tambah. Nanti itu diklik, maka Bapak Ibu harus mengisi 12 kali. Jadi nanti diisi NPWP-nya, diisi masanya, kemudian diisi alamatnya, kemudian omsetnya berapa di Januari sampai dengan Desember, itu isi satu-satu Kak Juni. Nah, setelah diisi sampai dengan Desember, nah baru diklik dipindahkan ke lampiran 3. Nah, diklik di kolomnya diklik ya, kemudian kembali. Nah, saya ingatkan kembali Kak Juni, jadi di tahun 2022 itu ada yang namanya yang PP55 ini, di mana untuk orang pribadi itu kalau omsetnya belum mencapai 500 juta itu belum ada pajaknya, tapi tetap lapor ya Semeton Pajak. Nanti kan diisi tuh brutonya berapa, terutangnya berapa. Apabila belum mencapai 500, nanti PPh terutangnya diisi 0 aja. Nggak perlu khawatir, nanti kan tandanya merah tuh, nanti dikasih 0 aja. Seandainya kalau emang di bawah 500 juta semua, jadi sampai 12 kali diisi 0 PPh terutangnya. Tapi apabila omsetnya melebihi 500 juta, maka atas kelebihan 500 juta itu dikenakan tarif 0,5%. Jadi Bapak Ibu harus membuat peredarannya dulu, menghitung dulu, baru dituangkan ke SPT ya, supaya bisa mengisi PPh terutangnya, karena ngisinya manual Kak Juni. Betul. Jadi nggak otomatis sistem. Nah, kan setelah kita masuk ke pilihan tadi Kak Juni ya, dipindahkan ke lampiran 3, kemudian Semeton Pajak bisa naik ke atas, kemudian diklik selanjutnya. Nah, Semeton Pajak bisa klik aja terus selanjutnya sampai induk SPT. Nah, setelah sampai induk SPT, nanti Semeton Pajak bisa scroll ke bawah untuk mengisi tanggal pelaporannya. Karena untuk yang tanda merah itu wajib diisi Semeton Pajak. Kalau tidak diisi tidak bisa di next. Nah, setelah diisi tanggal pelaporan, maka di scroll kembali ke atas, dipilih submit. Nah, yang paling penting juga nih Kak Juni yaitu untuk lampirannya. Jadi untuk lampiran yang diisi itu kan daftar peredaran usaha. Nah, untuk daftar peredaran usahanya sendiri itu harus sesuai dengan PMK 164. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cari di Google atau di internet, atau bisa juga ke KPP kalau mau minta lampirannya. Nanti itu bisa diisi Januari, Februari berapa omsetnya. Nah, untuk lampirannya ini kita udah ada yang otomatis juga Kak Juni ya. Oh ya. Iya, yang sudah bisa ngitung sana kalau Bapak Ibu nggak mau ngitung manual. Gitu. Nah, itu harus diisi. Kemudian kan itu dalam bentuk Excel Kak Juni. Betul. Sedangkan yang diunggah itu harus dalam bentuk PDF. Nanti bisa di PDF-kan. Setelah itu diunggah. Nah, pada saat Semeton Pajak mengunduh PDF-nya itu, ada kode token yang masuk ke email. Berbarengan ya Kak? Berbarengan. Nah, jadi setelah itu Semeton Pajak itu bisa ngecek emailnya, berapa sih kode verifikasinya, kemudian disalin ke PDF Acrobat Reader itu. Nah, setelah itu bisa diklik submit dan ditunggu selesai. Iya, ada notifikasinya submit SPT berhasil. Jadi Semeton Pajak sudah melaporkan SPT tahunannya. Bisa dicek di emailnya ya. Untuk semua jenis SPT tadi, apabila sudah berhasil terlapor, bukti laporannya itu akan masuk ke email dalam bentuk bukti penerimaan elektronik. Jika sudah mendapat itu, berarti Semeton Pajak sudah lapor. Oh ya, dan satu lagi untuk Semeton Pajak yang
pekerjaannya pekerjaan bebas nih. Pekerjaan Jadi bebas. mungkin dapat bukti potong juga, tapi dari pemberi penghasilannya, nah itu bisa direkapitulasi dimasukkan dalam lampiran 2 form 1770-nya. Setelah itu bukti potongnya juga di-scan dalam bentuk PDF untuk diunggah selain rekapitulasi peredaran bruto tadi. Mungkin untuk SPT tahunan orang pribadi sudah semuanya dijelaskan ya Semeton Pajak. Untuk tutorialnya Semeton Pajak juga bisa cek di YouTube Ditjen Pajak RI, dan mungkin kami salin juga untuk linknya, tautannya di deskripsi video podcast hari ini. Dan satu lagi nih, hampir kelupaan Kanita. Untuk pekerjaan bebas tadi, Semeton Pajak juga perlu menyampaikan norma penghitungan penghasilan neto. Ini disampaikan berbarengan batas waktunya sebelum 31 Maret, sama seperti SPT tahunan orang pribadi. Ini juga bisa dilakukan secara online Semeton Pajak, tinggal buka menu layanan di DJP online-nya, kemudian pilih info KSWP. Nah, di scroll ke bawah itu ada pemberitahuan penggunaan NPPN. Silakan dilanjut prosesnya sampai cetak bukti penerimaan surat, lalu sudah selesai. Semeton Pajak sudah menyampaikan NPPN-nya yang bisa dipergunakan untuk SPT tahunan berikutnya. Oke, jadi tadi kita sudah mungkin review lagi ya Kak ya, untuk SPT tahunan orang pribadi tadi ada 1770 SS dan S untuk orang pribadi karyawan. Lalu untuk usahawan ada 1770. Nah, itu berarti ada 3 jenis SPT ya Kak ya? Iya, betul. Nah, tapi sebagai informasi, kedepannya Direktorat Jenderal Pajak akan mengadakan pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan. Di situ salah satunya adalah pembaharuan cara penyampaian SPT. Yang baru apa saja? Nah, Semeton Pajak salah satunya yang baru tadi ada beberapa jenis formulir untuk SPT. Berikutnya di tahun 2002 pelaporan SPT tahunan 2024 yang dilapor di tahun 2025 itu hanya 1 formulir Semeton Pajak. Jadi 1 formulir SPT nanti akan diisi mulai dari induk, kemudian dilanjutkan dengan lampiran-lampiran dengan menjawab pertanyaan. Jadi lampirannya akan muncul sesuai jawaban pertanyaan yang Semeton Pajak berikan. Nah, selain itu, sebelumnya saat ini kita seperti tadi misalnya pekerjaan bebas harus input manual satu persatu untuk bukti potong. Nanti di pembaharuan SPT berikutnya itu Semeton Pajak bukti potongnya sudah tersistem secara otomatis, tidak perlu isi manual. Jadi lebih enak ya, lebih simpel, tidak perlu input harus minta bukti potong dulu karena semuanya nanti sudah ada di portal wajib pajak. Selanjutnya juga ada untuk wajib pajak UMKM nanti akan ada menu pencatatan yang dapat dipergunakan untuk mencatat rekapitulasi peredaran brutonya. Serta untuk wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tertentu itu tidak perlu melamporkan SPT tahunan. Di pembaharuan pelaporan SPT nanti pada saat launching pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan itu tahapannya ada 2 Semeton Pajak. Yang pertama mempersiapkan lampiran atau dokumen pendukung. Lalu yang kedua tahap penyampaian SPT-nya ini bisa secara langsung, jadi nanti kedepannya masih bisa terima SPT manual jika Semeton Pajak belum lapor online, tapi itu terbatas hanya untuk wajib pajak orang pribadi usahawan dengan kriteria tertentu. Lalu bisa juga secara online. Untuk saat ini Semeton Pajak lapor di DJP online, kedepannya nanti akan ada portal wajib pajak. Alurnya untuk pelaporannya nanti dimulai dari pemilihan saluran elektroniknya, bisa di portal wajib pajak atau bisa di PJAP. Kemudian wajib pajak menginput jenis SPT yang mau dilaporkan, lalu buat SPT-nya, validasi data yang ada yang sudah tersistem tadi, kemudian klik bayar dan lapor, setelah itu terbit tanda terima. Wah, jadi tidak sabar ya Kak ya bagaimana nanti pelaporan SPT tahunan yang baru. Kita tunggu launchingnya nih Semeton Pajak. Semeton Pajak jangan khawatir, nanti pasti akan ada informasi dan sosialisasi lebih lanjut apabila sudah resmi diluncurkan.
Oke. Mungkin untuk Kanita, apakah ada yang ingin disampaikan lagi untuk Semeton Pajak? Sepertinya sudah dijelaskan semua ya Semeton. Oke, Iya. jadi mungkin untuk podcast kita kali ini segini dulu ya Kanita ya. Jangan lupa Semeton Pajak lapor hari ini. Jadi sebelum 31 Maret 2024 Semeton Pajak mari laporkan SPT tahunan 2023. Semoga apa yang disampaikan oleh Kanita dan saya pada podcast hari ini bisa memberikan gambaran yang jelas bagi Semeton Pajak. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada request nih podcast berikutnya mau bahas tentang apa, Semeton Pajak bisa tulis di kolom komentar. Atau misalnya Semeton Pajak mau berkonsultasi dengan kami via WhatsApp, bisa ke nomor omnichannel kami di 0823 4010 8877. Baik, kita akhiri podcast kita hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian podcast kami kali ini. Saya Juni dan rekan saya Nita pamit undur diri. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.